Ya, halo anak-anak, kita lanjut kembali mata kuliah olahraga tentang cara berpikir. Sebelumnya, Bu Mita sudah membahas tentang cara berpikir logis. Ya, Bu Mita harapkan kalian sudah cukup paham, ya, sampai ke aplikasinya bagaimana. Kemarin kalian Bu Mita suruh buat presentasi, ya, tapi sayangnya tidak bisa semua karena tidak memungkinkan waktunya. Ya, semoga kalian udah paham bahwa cara berpikir logis itu ya seperti itu di kehidupan kita sehari-hari, penting untuk diterapkan, ya. Yang kedua yaitu cara berpikir sistematis yang akan Bu Mita bahas kali ini. Bu Mita mulai dari kata sistem, ya. Pengertian dari sistem itu apa sih? Ya, sistem itu adalah satu kesatuan, ya. Bu Mita ibaratkan menjadi sebuah lingkaran besar itu melambangkan sebuah kesatuan, ya. Sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau beberapa bagian, ya, yang ditunjukkan oleh lingkaran-lingkaran yang berwarna-warni ini menunjukkan bagian-bagian dari sistem. Dan bagian-bagian ini tidak berdiri sendiri, mereka saling terkait, saling berhubungan atau saling bekerja sama, ya. Sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau berhubungan atau yang saling terkait. Ada tujuannya nggak sebuah sistem itu? Ada, ya, ada tujuannya. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Itu definisi sistem, ya. Bagian-bagian ini mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, masing-masing bagian. Tapi mereka harus bekerja sama untuk tujuan yang sama. Tugasnya beda-beda masing-masing bagian ini, tapi untuk menjalankan atau untuk meraih satu tujuan. Itu definisinya sistem, ya. Contoh apa? Mobil misalkan. Mobil atau motor sebuah sistem bukan? Mobil itu adalah satu kesatuan, satu mobil itu satu kesatuan, ada bagian-bagiannya kan di dalamnya, ya. Ada mesinnya, ada electricity-nya, ada kerangkanya mobil dan lain sebagainya. Itu ada rodanya. Itu masing-masing bagian itu punya tugas masing-masing, tapi mereka harus bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu alat transportasi, mobil, ya, untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya satu, meskipun masing-masing bagian itu punya tugas masing-masing, punya tugas kecil-kecil masing-masing, tapi mereka mau tidak mau harus bekerja sama. Kalau satu bagian aja rusak, satu bagian saja tidak bisa bekerja dengan baik, itu akan mengganggu bagian yang lain dan akhirnya akan mengganggu tujuan dari sistem tersebut. Jelas ya sampai sini ya? Keluarga itu juga sebuah sistem, satu kesatuan. Sebuah keluarga itu adalah satu kesatuan yang di dalamnya ada bagian-bagiannya, ada ayah, ibu, anak-anak yang masing-masing punya tugas yang berbeda-beda, tapi harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, ya, membentuk keluarga yang sukses misalkan, ya, untuk membentuk sebuah keluarga yang besar misalkan, ya, besar dalam arti bermanfaat, ya. Contoh sebuah sistem itu sound system misalkan, ya.
Bagaimana tujuannya untuk membuat suara lebih keras. Apa we bagian-bagiannya ya alat-alat sound system itu apa aja. Ya kan? AC misalkan. Banyak contoh-contoh sistem. Hampir di semua kehidupan kita itu, di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri itu adalah sistem. Diri kita itu satu sistem bukan? Manusia itu sebuah sistem kan? Satu orang. Ada bagian-bagiannya, ada kepalanya, ada lehernya, ada tangannya, ada kakinya, ada organ-organnya, itu saling bekerja sama. Tulang gak bisa tanpa otot, gak bisa. Paru-paru jalan sendiri gak bisa, jantung jalan sendiri gak bisa, darah gak bisa jalan sendiri. Ya, semua bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Manusianya itu mau menjadi manusia yang apa? Mau menjadi manusia yang sehat, pintar, berkarakter, mempunyai karakter yang baik, ya, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh sistem. Nah, sekarang ya, selanjutnya Bu Meta mau membicarakan masalah kesehatan manusia. Satu topik Bu Meta munculkan, yaitu kesehatan manusia. Bagaimana berpikir sistematis terhadap topik kesehatan manusia ini, ya, bahwa kesehatan manusia itu dipengaruhi banyak hal, bukan hanya satu. Jangan bilang kalau merokok itu nggak apa-apa, karena contohnya itu loh, itu ngerokok sampai tua aja sehat walafiat, sana ngerokok sehat walafiat. Mbahku ki lho Bu Meta ngerokok we sehat sampai umur 80, 70 we rak popo. Kok Bu Meta ngelarang-larang saya ngerokok? Apa alasannya Bu Meta? Alasannya Bu Meta seperti ini. Bisalah berpikir sistematis terhadap sebuah topik atau sebuah masalah. Jangan asal menyimpulkan saja, jangan hanya menganut yang bagi orang-orang tertentu itu berlaku, tapi bagi diri kita tidak bisa berlaku gitu loh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berpikir sistematis. Harus bisa berpikir sistematis untuk bisa teguh pada prinsip kita, untuk bisa lebih bijaksana terhadap masing-masing permasalahan dalam kehidupan kita, karena beda-beda loh. Ya karena apa? Karena sistem itu loh. Ya, nih coba Bu Meta jelaskan bahwa kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh pola hidup. Betul, pola hidup yang baik mengakibatkan kita semakin sehat. Pola hidup kita semakin gak baik, semakin gak pernah olahraga, semakin gak pernah makan makanan yang bergizi, ya kesehatan kita akan menurun. Itu sudah rumus. Kita kurang kalsium, tulang kita akan keropos. Gak bisa tidak. Kita kurang vitamin A, lama-lama mata kita jadi berkurang kualitasnya. Itu sudah rumus, gak bisa enggak. Kita kekurangan zat besi, iya kan? Kesehatan kita akan menurun semua, nggak bisa berjalan dengan baik. Kita kurang protein juga, akibatnya regenerasi sel-sel kita juga jadi lambat. Kita nggak pernah olahraga, ya mana bisa six pack, mana bisa tumbuh dengan baik otot-ototnya, tulangnya, nggak bisa, ya. Tapi orang hidup tidak hanya pola hidup tok. Kesehatan manusia tidak hanya disebabkan karena pola hidup saja. Pola hidupnya ngerokok, rumusnya kalau orang ngerokok pola hidupnya, maka kesehatannya akan turun. Orang yang tidak ngerokok, orang yang tidak merokok, pola hidupnya akibatnya kesehatannya akan lebih baik. Tapi ketika dijumpai orang yang merokok tapi sehat, salah kan? Harusnya logikanya harusnya salah. Sebabnya pola hidupnya ngerokok, kok
akibatnya sehat ya. Terus kok pola hidupnya nggak ngerokok, kok akibatnya nggak sehat, malah lemes, malah sakit-sakitan. Ada. Nggak sedikit juga orang yang merokok tapi tetap sehat, orang yang tidak merokok tapi tidak sehat. Orang tidak merokok kok ora sehat. Nuki teorine piye? Berarti sakit atau sehat itu di tangannya Tuhan. Itu takdir. Yo aja langsung ngono mikire kadoan. Kesimpulannya terlalu dini. Kita belajar dulu. Bisa nggak berpikir sistematis? Bahwa pola hidup, betul pola hidup itu mempengaruhi kesehatan, tapi kan tidak hanya pola hidup. Bagaimana dengan yang satu ini? Gen. Si A tetap sehat dengan merokok karena gennya dia sejak bayi diturunkan dari orang tuanya, tidak ada penyakit-penyakit apapun. Sehat walafiat, kuat. Tahan dia. Lah nek ket bayi we sudah loro-loronan, sudah lemah kondisinya, paru-parunya, jantungnya, ditambah pola hidup yang jelek. Iya kan? Akan berbeda-beda kan masing-masing orang. Ya dia merokok, pola hidupnya merokok, tapi dia olahraganya hampir tiap hari aja olahraga aja. Nah kalau ada orang yang olahraga aja tidak, tapi tetap merokok, gennya jelek lagi. Iya kan? Belum lagi masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Karena yang mempengaruhi kesehatan manusia tidak. Ya. Belum lagi masalah lingkungan yang ikut mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, semakin lingkungannya sehat, jarang polusi, ya, bersih, akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan kita. Kalau lingkungannya semakin parah, polusinya kotor, juga akan mempengaruhi kesehatan manusia kita ini ya. Terus Yankes, pelayanan kesehatan, singkatan dari pelayanan kesehatan. Ya. Kita tinggal di rumah sakit yang berkualitas atau tidak, yang lengkap enggak peralatannya, obat-obatannya yang tersedia bagaimana, dokternya pintar-pintar atau enggak, ya kan, susternya juga yang merawat itu bagus atau tidak, itu semua mempengaruhi kesehatan manusia. Sesehat apapun orangnya, pola hidupnya sesehat apapun, mlebune nang rumah sakit sing salah, dokternya salah, ya sudah, ya salah diagnosis. Ya, semua ini mempengaruhi. Jadi kalau kita mau menyimpulkan sebuah kasus, itu harus bisa berpikir logis dulu, yang pertama. Yang kedua, sistematis. Penyebabnya apa? Kalau kita menemukan sebuah masalah, sebuah kasus, atau membicarakan sebuah topik apapun, ya harus tahu dulu, harus bisa berpikir logis dan harus bisa berpikir sistematis dulu, gitu ya. Bumita harap cukup jelas ya untuk materinya Bumita kali ini.